Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Khalifah Santi Haji Muhammad Swali Al-Waludin pada Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur. Hadirin pemirsa sekalian yang berbahagia, yang masih selalu menyaksikan dan menyimak kajian-kajian di channel YouTube Buya Pasaman Timur, yang semakin lama kajiannya semakin dalam. Semoga apa yang didapatkan dan disampaikan oleh guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi menjadikan suatu pedoman kita dalam memahami sebuah diri dan memahami ibadah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami baru saja melaksanakan ibadah di malam Jumat yang berbahagia ini dengan tawasilan Rabita Al-Wasilah pada guru mursyid kita dan pada beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Semoga apa tadi yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah dan sampai kepada yang dihajatkan. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan bermuzakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, di mana kesempatan kali ini kita akan bermuzakarah dengan suasana santai. Untuk itu marilah kita simak dari awal dan akhir nanti apa yang akan ditanyakan dari saya pribadi maupun para imam yang hadir di makom ini, dan apa pula yang akan dijelaskan oleh guru mursyid kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya, dari acara ke acara telah kita laksanakan dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah di cabang Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta Utara ini. Dalam kesempatan kali ini kembali kita akan bermuzakarah ya, terutama perihal yang sekarang ini sudah Buya keluarkan. Salah satu judulnya dalam YouTube Buya itu mengenai duduk dalam kiblat nih, Buya. Kalau tidak salah itu. Memahami yang duduk dalam kiblat ini atau duduk kiblat ini. Kalau saya pribadi, kiblat ini kan arah, Buya. Jadi mohon penjelasannya, Buya. Duduk dalam sebuah arah atau sebuah arah yang pasti kaitannya dengan diri, Buya. Saya memahaminya arah ini adalah sebuah diri. Menyaksikan sebuah diri duduk dalam arah yang dimaksud di dalam sebuah ibadah, terutama sholat nih, Buya. Atau penjelasannya lebih sederhana atau lebih mudah lagi yang ingin saya lebih jelas lagi itu seperti apa, Buya? Maksud yang Buya tayangkan kemarin ini, Buya, channel YouTube Buya yang kemarin ini. Mohon penjelasannya, Buya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, itu memang ada tayangannya duduk dalam kiblat. Iya. Nah, Iya, Buya. artinya itu sudah saatnya kita melebur, ya, melebur syariat. Kiblat itu kalau dia tidak lebur, ini bisa membuat ibadah masih tetap amaliyah. Tapi kalau kata duduk di dalam kiblat, karena kiblat ini ada 3. Kiblat yang digugurkan adalah kehidupan, ya, menuju kematian. Ini kehidupan ini bukanlah umat, tapi suatu kadar. Makanya diarahkan ke maghrib. Nah, kalau ke maghrib itu kehidupan itu kan ada kehidupan yang sifat hayat. Kalau di diri kita ini kan adam atau jasad. Jasad itu kehidupan namanya.
Iya. Nah, ini harus gugur. Ya, harus gugur. Nah, makanya diarahkan atau dikiblatkan kehidupan ke dalam kematian. Artinya yang akan sholat itu bukanlah yang hidup yang akan mati, tapi yang hidup tidak akan mati. Nah, inilah kodrat Allah, kodrat Tuhan. Yang digugurkan itu adalah jasad menghadap kiblat atau disebut dengan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini kan kalimatnya tidak berhenti di situ. Ka'bah, Baitullah. Nah, ini yang dikatakan makom tadi. Ka'bah adalah kiblat dan jasad kita. Makomnya adalah Adam kalau di jasad. Nah, terus digugurkan Ka'bah menuju Kubah. Kubah adalah kiblatnya Muhammad. Karena kodrat dari Muhammad adalah rohani. Nah, itu hidup Kubah. Nah, begitu Kubah selesai, maka masuklah kiblat diri. Nah, diri yang abid al-ma'budun, diri yang menyembah kepada Tuhan. Nah, karena diri ini adalah batin, sifat batin, atau dikatakan diri bani atau diri batin, maka kiblat dari batin ini dikatakan Baitullah. Nah, disitulah yang dikatakan dihimpun dalam Baitullah. Jadi Baitullah ini adalah makom yang ada di dalam dada manusia. Jadi kalau kodrat Baitullah itu di dada ini. Di dada ini itu Baitullah. Ya. Nah, gitu. Jadi berkumpulnya ruh yang disingkirkan tadi, qabla mutu anta mutu, maka dia berdiam dalam ruh, dalam Baitullah tadi. Setelah Muhammad memalingkan wajah Allah kepada Kubah. Disitulah baru diri batin untuk menghadap kepada Allah di Baitullah. Maka dikatakan Ka'bah, Kubah, Baitullah. Nah, inilah yang dikatakan kiblat. Jadi gugur kiblat dohir amaliyah, naik kiblat ibadah markubah, dan berdirilah dalam kiblat Baitullah. Nah, ini perbuatannya ada di makom duduk. Makanya yang duduk itu sesosok, ya, bukan sewujud, tapi sesosok batin. Batin manusia atau batin Tuhan yang bersifat manusia. Batin diri Tuhan yang bersifat manusia. Itu dinamakan nabi. Nah, diri batin. Nah, itu aku, bi itu batin. Ya. Nah, disitulah diriku. Nah, kata Allah, disitulah wujud tumbadil tadi. Makanya dinamakan dia tumbadil. Tumbadil itu sudah benar-benar dilepaskannya syariat dan dikuasainya hakikat tadi. Itu namanya tumbadil. Kalau sudah hakikat tidak berasma dia. Nah, makanya ada kalam assalamualaikum ya Ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, gitu. Yang jelas sesosok wa alaina ibadi solihin. Sesosok ibadah, sesosok wujud yang soleh. Gitu. Tapi tidak diasmakan gitu. Karena dia sudah berkodrat tumbadil gitu. Itu yang duduk. Jadi itu yang dikatakan duduk dalam kiblat tadi. Kiblatnya. Salau ya. Ada lagi nih ya. Kalau dikatakan pernah disampaikan kiblat diri, saya memahaminya jadi begini Bu ya, pertanyaan Bu ya. Dikatakan kiblat diri ini, apakah diri ini sebuah kiblat atau ada lagi kiblat khusus diri? Ini memahaminya bagaimana Bu ya?
apakah memang karena kan ibadah dalam hal ini sholat itu kan fardu ain, mengarah kepada satu wujud diri. Kalau saya sepertinya seperti itu Bu ya, tapi mohon petunjuknya Bu ya apabila salah. Menyaksikan arah sebuah arah yaitu diri yang dikatakan kiblat, diri itu kiblat. Atau ada kiblat bagi sebuah diri? Atau ada lagi kiblat bagi sebuah diri atau bagaimana Bu ya? Kiblat ini hanya sesaat. Kiblat ini arah. Kalau arah yang 3 itu sudah selesai, maka sholat ini jatuhnya tajali. Ya. Jadi kiblat ini hanya arah. Kalau sudah selesai 3 itu mengarah ke dalam makomnya, berarti di dalam kiblat itulah terjadinya tajali. Gitu. Oh iya. Tapi kalau belum masuk diri batin ke Baitullah tadi, ya, Baitullah itu kan maknanya banyak, tasdik dia itu. Ada baiatullah yang disahkan Allah, ada juga batin Allah. Jadi kalau sudah batin Allah yang disahkan, nah itulah Baitullah tadi. Nah, sama kayak kita pergi hijrah, haji. Tapi kita harus mencari Ka'bah yang Baitullah. Iya. Nah gitu. Kalau kita tidak tahu Baitullahnya, ketemunya Ka'bah aja. Nah, sama kayak orang sholat. Iya. Kalau dia nggak tahu Baitullah, yang ketemu ya matahari terbenam. Dibayangannya wujud, dibayang-bayangkan wujud Ka'bah. Nah, akhirnya sholat itu sudah dohir, tidak Islam lagi seperti itu. Iya. Karena Islam ini hakikat, tidak boleh membayang-bayangkan sesuatu. Gitu. Insyaallah ya. Dari tayangan pertayangan Ibu ya kan ada Bu ya sampaikan tayangan judul-judul yang mengenai batin Bu ya. Lalu diselingi dengan sholat. Dalam hal tayangan yang mengenai ke sebuah batin ini Bu ya. Apakah dari batin ini sampai batin yang nantinya akan menjadi sebuah asma, apakah ini yang seharusnya dan memang harus kita pahami bahwasanya itulah yang harus disaksikan Bu ya di dalam sebuah perbuatan sholat itu Bu ya? Mohon petunjuknya Bu ya. Iya. Kalau yang disaksikan itu adalah yang diimani dalam sholat. Contoh berdiri. Yang disaksikan itu kodrat yang berdiri. Apa hakikat yang ada di dalam makom berdiri tadi? Itu yang disaksikan. Gitu. Jadi yang menjadi pensaksian tadi adalah hakikat-hakikat daripada syariat tadi. Karena saking kita kusuknya melihat hakikat itu, maka inilah yang membawa kata kusuk tadi. Artinya pandangan kita itu penuh, tidak ada yang kosong. Yang membuat sholat itu rusak adalah kekosongan pandangan. Tidak ada yang dia saksikan dikala berdiri, dikala sujud, dikala duduk. Akhirnya datang setan, datang iblis. Dia buatlah kejadian aneh-aneh. Dia bayangkan motor, kita ingat motor. Dia bayangkan sendal, kita ingat sendal. Karena pandangan kita tidak penuh. Pensaksian itu nggak sempurna. Akhirnya di situ yang diganggu. Jadi bukan hati kita yang diganggu. Yang diganggu itu pandangan. Karena sholat itu adalah wajib memandang, wajib menyaksikan, fardu ain. Itu yang diganggu pasti pandangan. Gitu. Kalau pandangan kita kosong, ya sudah. Macam-macam yang masuk dalam pandangan tuh ya. Gitu. Dan itu sering sekali tuh. Ya. Mungkin Allah tahu kelebihan kita, tapi setan tahu kekurangan kita. Nah, gitu. Dia masuk kekurangan kita. Kita senang dengan motor, ya motor yang dilihatkan. Kita senang dengan sendal, ya sendal. Betul. Gitu. Insyaallah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Akhirnya apa yang ada di pandangan itu yang kesembah. Itu yang kesembah ya. Kalau saya terus kayaknya saya tidak memberi kesempatan kepada yang lain. Barangkali ada yang ingin bertanya di luar konteks yang tadi saya tanyakan, silakan aja. Kita bebas sambil santai. Silakan. Terima kasih Khalifah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kurang kurang paham tentang asma. Itu cara memperjalankan asma itu supaya jadi hidup itu seperti apa ya? Asma yang mana ini? Asma itu kan setiap nama itu pasti ada wujudnya. Iya. Yang seperti itu ya. Iya. Ya, contoh sekarang ini sholat. Ya. Sholat itu hakikatnya dilihat hijaiyahnya kan sholah. Ya, sholah. Kalau sebutan amaliyah, sholat. Ya. Karena ibadah, Ya. Nah, itu sebutan amaliyah. Kalau kita bercerita, pasti kita sebut sholat. Ya. Itu namanya amaliyah. Sudah sholat belum? Ayo kita sholat. Nah, kalau sholat ini ibadah, mungkin tidak bisa azan. Karena belakangnya. Mati hurufnya. Nah, maka dikatakan hayya 'alas shalah. Nah, shalah itu adalah hubungan batin artinya. Hubungan batin. Nah, jadi kalau shalah itu berasal dari shalahu, berhubungan denganku. Nah, gitu. Jadi kalau kita berhubungan dengan Allah, berhubunganlah denganku. Nah, gitu. Berhubungan dengan keakuannya. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan asmanya sholah, berarti hubungan batin kepada keakuannya. Nah, ini yang dikatakan al-ma'buduni al-ma'budun wal awahidun. Artinya hanya satu diriku, satu-satunya diriku yang bisa menghadap kepada satunya wujudku atau satunya aku. Nah, gitu. Al-wahidun alal ma'budun. Jadi hanya bisa menghadap diriku. Maka kalau dilihat asmanya sholah, berarti sholahu hayya 'alas shalah. Ya, berarti ini hubungan zat dengan batin. Kenapa? Sholah itu adalah itu adalah zat. Zat adalah hakikat daripada Allah. Nah, sin adalah nas, hakikat daripada nur. Jadi bertemunya nur dengan zat di dalam batinnya Allah. Nah, itu hakikat dari husnanya, dari asma tadi. Nah, gitu. Tapi kalau asmanya sholat, itu adalah penyembahan yang sifatnya ma'bud. Nah, ma'budun, ma'buduni. Nah, itu. Tapi kalau sholah, itu asmanya akan melihatkan sifatnya fa'buduni. Jadi ma'budun dengan fa'budu itu beda. Kalau fa'budu perbuatan diri batin. Gitu. Tapi kalau ma'budun itu perbuatan pelaksanaan ibadah. Mari kita laksanakan ma'budun. Ma'bud. Mari kita menyembah. Tapi belum jelas pelakunya siapa. Asmanya tidak melihatkan pelakunya. Tapi kalau fa'buduni itu fa itu batin Allah. Ya. Nah, ya, wahai batinku datanglah kepadaku. Fa'buduni, sembahlah aku. Nah, gitu. Nah, maka kita cari mana batin Allah, mana diri batin. Nah, itu asma dari sifat dari asma fa'budu. Gitu. Jadi harus tahu kiat-kiat hijaiyahnya. Kalau ingin tahu apa yang ada di balik asma, harus tahu kiat-kiat hijaiyah. Ma'budu, fa'budu itu beda. Kan ada kata abidun al-ma'budun. Kalau abidun wa ma'budun itu sifat menyembah. Ya, sifat menyembah. Ya, sifat umat menyembah Tuhan. Tapi kan belum ketemu pelakunya. Karena hijaiyahnya tidak menunjukkan pelaku. Gitu.
Paham? Nah, begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya kembali Buya tentang duduk dalam tubadil kita. Di sana ada asma Muhammad, ada asma Ibrahimah. Mohon pencerahan kembali kemana pandangan kita sebenarnya yang sana itu. Terima kasih. Ya, nah ini. Jadi kalau kita memandang atau fardu ain dalam tumbadil itu sudah sangat mudah sekali. Kenapa mudah saya bilang? Di situ sudah ada penyebutan assalamualaikum ayyuhan nabiyyun. Ya. Padahal nabinya tidak kelihatan. Hanya ada nama tapi wujudnya tidak ada. Bukan sebetulnya tidak ada, tetapi dia adalah nabiyun. Nabiyun itu artinya wujud yang kujadikan, diri yang kujadikan. Nah gitu. Jadi kita melihat alam batin, kodrat batin seperti kosong begini, itu dihuni oleh sebuah wujud batin yang telah melepaskan syariat. Nah itu namanya tumbadir. Tapi kalau syariatnya belum dia lepas, contoh apa? Qabla mutu anta mutu. Tapi dia tidak tahu di mana alam mati yang dia kerjakan tadi. Kan qabla mutu. Qabla itu kejadian. Anta mutu, ente mati. Nah, kalau ente mati, emang ente di mana? Nah, kita lihat Ka'bah, Kubah, Baitullah. Nah, di mana alam nyawa dari yang tiga tadi? Gitu. Di Ka'bah, di Kubah, atau di Baitullah. Nah, yang kedua ada kata Ibrahim di situ. Ibrahim ini kita ingat asmanya di makom sholat. Kalau asma Ibrahim ketemu di makom sholat sama kayak kita zikir. Kalau kita zikir dengan sholat sama-sama menyebut Allah, itu makomnya beda, wujudnya pun berbeda. Bukan Allah itu banyak, berbeda kodratnya. Di saat kita zikir Allah, 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 Allahu Akbar, beda. Nah, sama dengan Ibrahim. Nah, bukan Nabi Ibrahim. Tapi ib itu adalah diri batin. Kalau diri batin manusia ib, ya. Tapi diri batin Allah bi, tinggal dibalik. Nah, roh adalah ayat, him itu diri. Nah, gitu. Itulah diri batin tadi. Diri tumbadil. Nah, gitu. Makanya karena dia tidak berasma, tidak sebuah nama, maka telunjuk itu tidak boleh digerakkan di tahiyat akhir karena itu satu wujud. Nah, gitu, satu wujud. Jadi tidak boleh digerak-gerakkan lagi kalau di tahiyat akhir, gitu. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Buya. Kalau kita mengenal itu Bu, tentu harus ada yang dikenal itu Buya. Harus Iya. ada. Iya. Ya kan? Baru bisa kita kenal kan? Ya, ya. Allah ini Tuhan ini kan ada, makanya kita mengenal. Iya. Bagaimana hakikat mengenal kepada Allah ini Buya? Ya. Jadi saya ambil percontohan. Apakah yang mengenal dengan dikenal, tapi kemana aja ya, wujudnya silakan. Bisa berbeda wujud? Tidak bisa. Yang mengenal itu pasti satu wujud. Ya. Kalau kita ingin mengenal Allah, harus disiapkan kodrat diri yang bisa mengenal. Jangan berpikir kita bagaimana kenal dengan Allah. Karena mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah. Ya, siapkan mana diri yang
bisa mengenal Allah. Contoh apa? Akal, pikiran nggak bisa mengenal Allah. Mata nggak bisa melihat Allah. Berarti nggak bakal kenal lewat itu. Tapi carilah diri, mana diri hakikat yang bisa mengenal Allah. Jangan yang mau dikenal itu dikaji dulu. Yang akan mengenal ini yang dikaji dulu. Itu kuncinya kalau ma'rifatullah. Sekarang yang kenal dengan Allah itu siapa? Dari sebanyak ini kodrat. Coba kita lihat apa yang pertama dijadikannya. Jangan apa yang pertama diciptakannya yang dikaji, tapi yang dijadikan. Nah, maka kita harus membentuk diri kodrat Allah. Mana diri yang berasal dari kodratnya Allah, yang tidak bersekutu kalau dia mau mengenal, gitu. Di sini kita harus belajar mendirikan diri yang batiniah bagi Allah. Mana diri batin bagi Allah? Nurani, rohani, rabbani. Nah, nurani hayatnya Allah, rohani kodratnya Allah, dan rabbani batinnya Allah. Kalau dia bertiga yang mengenal Allah, itu bisa. Maka bagi orang yang ingin mengenal Allah, dia harus memakai kodrat diri itu untuk bisa masuk membawa ma'rifat kepada Allah. Makanya dikatakan ma'rifatullah. Nah, ya, mengenal Allah, ma'rifatullah. Ma'rifat itu artinya dua. Ma'rifah pertama mengenal, yang kedua baru melihat. Sudah kenal baru kelihatan. Nah, yang dikenal juga yang terlihat. Nah, gitu. Jadi jangan kita berpikir, wah bagaimana ya saya manusia, gimana bisa mengenal Tuhan? Nggak bakal bisa. Nggak bakal. Tapi kalau kodratnya yang mengenal dia, itu pasti bisa. Dan dia sudah kenal dari dulu. Gitu. Cuma tidak boleh dia lagi mengenal sebelum dia melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Ya kan? Anta hayatun al dunia wa izratan ibadihi. Aku turunkan engkau ke dunia dengan perjanjian beribadah kepadaku. Nah, kalau dia nggak beribadah, nurani, rohani, robbani, nggak mungkin dia kenal Tuhan. Makanya diazankan. Nah, lewat azan inilah makanya bisa dia mengenal Allah. Kenapa lewat azan? Hakikat azan yang berulang 2 kali itu adalah nurani dan rohani. Itu yang akan menuju ke Rabbani. Itulah tubuh panafilah tadi. Kalau tubuh panafilah itu bisa mengenal Allah. Karena fana filah wal baqa filah. Dirikan diriku dan kekalkanlah. Gitu. Paham? Nah, gitu. Insyaallah. Ada lagi kira? Nggak ada ya. Kembali ke saya aja gitu Bu ya. Tadi Bu ya sampaikan, dirikanlah diriku, maka kekalkanlah. Yang Bu ya sampaikan tadi mengenai fana umpilah wa baqa umpilah. Untuk mengekalkannya ini Bu ya, ini bagaimana Bu ya? Dalam mengekalkannya ini seperti apa maksudnya gitu? Gambarannya seperti apa? Mohon petunjuk. Ya. Mengekalkan sesuatu yang hakikat itu melalui kekuasaan Allah. Kutsinya. Apa kutsi Allah? Ma'rifat. Apa aras Allah? Kalam. Berkata dan memandang. Itu tidak boleh berpisah. Kekuatan Allah ada di kata, wujud Allah ada di pandangan, rahasianya. Jadi kalau kita menyadari atau dalam kesadaran fanafilah, kita tidak melihat lagi yang lain di dalam. Karena sudah dikatakan hayatun ala nur wa syaitun ala nur. Yang dikatakan cahayaku itu tidak punya bayang-bayang. Tapi kalau kita punya bayang-bayang, itu bukan cahaya Allah.
Justru kita ini bayang-bayangnya cahaya Allah, pantulannya, gitu. Pantulan cahayanya Allah, gitu. Makanya pakai bayang-bayang. Yang nurnya Allah, yang fana itu tidak akan pakai bayang-bayang. Contoh lihat matahari ada nggak bayang-bayangnya? Iya, nggak ada. Nggak ada. Iya. Dan yang kedua, matahari tidak pakai depan dengan belakang. Iya. Depan saja, belakangnya nggak ada. Iya, benar ya. Betul kan? Nah gitu. Artinya apa? Kalau kita mengkekalkan tubuh fanafilah, hidup dalam kekuasaan, bertanggung jawab atau berkodrat dalam kata. Makanya begitu kita ucapkan, ya kan? Nah, sungguh hayat Allah pada diriku, ya kan? Fanafilah akan jasad, bakofilah akannya diri, ya kan? Binasa Allah baru binasa aku, tiada binasa Allah tiada binasa aku. Itu kalam, berarti tanggung jawab kita hidup di pandangan kita. Tapi kalau nggak hidup di pandangan kita nggak bisa. Selalu hidup dia, Bu ya. Ya, harus selalu hidup. Nah, begitu cara menjaga pandangan. Jadi kalau sudah hidup dalam pandangan, berkodrat dalam kalam. Kalam itu aras atau kekuatan, atau aras. Selalu Ya kan? Nah, makanya kalau kita menetapkan sifat kekadiman Allah seperti tadi, itu kalam itu yang menjadi kekuatan. Setelah kita kalamkan, hidup dalam pandangan, baru muncul rasa. Tapi kalau berdua ini nggak sinkron, rasa itu nggak datang dia. Apa rasanya? Ada sirnya naik, mewujud, bergetar. Karena apa? Aras keluar, pandangan hidup. Aras dan qudsi Allah. Nah, itu sudah kita kaji bahwasanya dari 7 sifat Allah yang ganjil cuma 2. 3 pandangan, 3 suara. Yes, kan gitu, yang lain 2-2. 2-2 benar. Nah, basar, basirun, ainul basirun. Nah, kalam juga begitu, kalam mutakalimun dan kauni. Nah, gitu. 3-3 itu. Paham? Selalu ya. Ada satu lagi nih, Bu. Ini mengenai kajian yang selama ini Buya sampaikan, dari batin, lalu zat, nur, lalu asma, Buya. Ini bukan mendahului, Buya. Ini saya ingin tahu sebenarnya ini proses ini kan proses nantinya menyatukan kan jadi abtar, Buya. Ini serentak atau satu-satu di, Buya? Atau memang sekarang ini kita sedang dikenalkan satu-satu dulu, baru nanti serentak. Maksudnya prosesnya seperti apa gitu, Bu ya? Mohon petunjuk, Bu ya. Prinsipnya adalah prinsip alif. Alafa. Dia harus disatukan. Setiap kaji Tuhan tambah tinggi bukan tambah banyak. Tambah tinggi tambah mengkerucut. Nah, saya percontohkan apa kajiannya. Jauhar awal nama kajinya, yaitu hidup atau diri awal atau hidup awal. Nur pertama yang menghuni alam ini, dia tidak kenal Tuhan, malah dia merasa Tuhan. Ya nuru, ya nuru, ya nuru. Ya. Begitu Allah memberikan wahyu kepada Nur, dia tutuplah ibtiqa dari Nur. Ya Nur, Nurullah, Nur Muhammad. Kenapa saya berucap begitu, katanya? Nah, gitu. Maka diperintahkan oleh Allah, wahai Nur, bertasbihlah kepadaku. Maka Nur bertasbih. Begitu dia bersahadat, maka jadilah dia Nur Muhammad. Tapi sudah nurnya Rasul. Kalau dulu nur memuji, belum menjadi nur Rasul. Nah, itu dari nur Rasul
dia bertasbih dengan alhamdulillah, berterima kasih dijadikan Nur Muhammad, maka dia alhamdulillah berubahlah menjadi lahirlah perintah syahadat yang kedua. Maka diucapkanlah, tapi tidak bahas ya, tapi diucapkanlah oleh Nurullah, berubahlah wujudnya menjadi zat. Karena zat merasa tidak ada lagi yang ada melainkan dia, nah maka zat melihat dirinya tidak terlihat, tapi ada. Maka dia beristighfar, astaghfirullah, la ilaha illallah wa astaghfirullah. Dia mengucap dan minta ampun, maka Allah katakan, ucapkanlah tiada Tuhan selain aku dan mohonlah ampun kepada sifat memuji itu. Nah, akhirnya diucapkannya lagi, maka dia wujud menjadi batin. Nah, setelah dia wujud menjadi batin, maka disampaikannya lah suatu kodrat asma kepada Allah, yaitu kesahadatan batinnya. Maka diucapkannya lah syahadat batin itu dengan nama Muhammad. Nah, gitu. Barulah terbentuk kodrat itu. Salam. Jadi kalau kita ingin mengkaji, tidak seperti bahasa orang. Orang bilang, wah bagaimanapun semuanya, wah ini kan kodrat Muhammad. Harus dipahami satu persatu kodrat itu, Bu ya. Dari 4 asma Allah itu akan mewujud dari batin yang 4. Kan gitu. Setelah batin Allah masuk ke dalam asma alif lam lam ha tadi, di napas ampas nupus, maka huruf ini hilang, asma ini hilang, muncul yang 4. Yang 4 ini akan mewujud menjadi di wadi mani manikam. Nah, begitu diproses di wadi mani manikam, ternyata bukan di bernama di, bukan wadi bernama wadi. Akhirnya mewujudlah yang aslinya, muncullah 4 batin. Batin anazir. Nah, nanti begitu sampai 7 kali. Oh iya. Sampai 7 kali. 7 kali. kali 4 berarti 28. Iya. Nah, itulah hijaiyah tadi. Ya. Himpunan dari hijaiyah. Juz Alif amai. sama alif sampai ya itu. Ya. Nah, maka menjadilah 28 dia. Salam, Bu. Ya kan? Nah, itu apa garis besarnya, Bu ya. saja ya. Salam, Bu. Artinya kalau untuk mencari yang punya nama tidak semudah itu. Iya. Meskipun ini hanya sebuah abtar yang Rabbil Alamin, bukan Ilahinas, ya. Ini Rabbil Alamin, bukan Rabbinas. Kalau mencari Tuhan diri Rabbinas, tapi kalau mencari Tuhan sekalian alam Rabbil Alamin. Nah, urutannya mencari dia di dalam namanya. Insyaallah. Nah, gitu. Terima kasih nih, Bu ya. Nah, gitu. Saya rasa mungkin tadi ada yang mau mendalami nih, tapi mungkin setelah ini aja kali ya, kalau mau ingin kalau ada yang ingin pertanyaannya agak mendalam, insya Allah setelah ini aja. Barangkali masih ada lagi yang ingin bertanya. Nah, terlepas dari konteks yang saya pertanyakan, silakan. Kita sambil santai aja. Pak Wadi, kira-kira cukup? Pak Edi? Mungkin cukup kali, Bu ya, karena sepertinya ingin ke dalam, Bu ya. Kalau dibuat konten sini sepertinya agak ini yang lain, Bu ya. Insyaallah. Sepertinya di ujung acara ini kembali saya ingin mendengarkan petuah dan nasihat, Bu ya. Mohon petunjuknya, Bu ya. Iya. Apabila Allah menggugurkan sesuatu yang batil di dirimu di dalam bermujahadah, maka itu artinya Allah menyelamatkan kamu dan kamu akan merasa kesusahan. Karena yang menganggap Allah itu mudah adalah akal dan nafsu. Jadi tetapkan perjuangan belajar, karena yang mengalami kesulitan itu bukan dirimu, adalah akal dan nafsumu sendiri. Insyaallah, Bu ya. Artinya kamu diselamatkan oleh Allah, bukan kesulitan. Karena Allah tidak pernah menzalim umatnya. Itu aja nasihat saya. Alhamdulillah, terima kasih, Bu ya. Demikianlah tadi para pemirsa, saudara-saudara
yang sama-sama berjamaah dan para salik di rumah yang selalu menyaksikan dan menyimak channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Berikut tadi pertanyaan demi pertanyaan dan begitupun penjelasannya lebih terperinci dari guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Semoga menambah wawasan kita. Dan apabila di antara pemirsa yang ingin bergabung untuk belajar bersama kami, silakan menghubungi nomor telepon yang sudah ada di depan video ini. Kiranya demikian tadi tayangan kita Mujakarah pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi